Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan topik penelitian kami yang berjudul Efektivitas Cyber Law dalam Memberantas Judi Online, studi kasus 2017 sampai dengan 2025. Sebelum itu, marilah berkenalan dengan anggota dari kelompok 8 itu sendiri. Yang pertama ada saya, Abdullah Sam Rosid, dengan NIM 1020225302042. Saya dengan nama Gede Devana Pratama Putra dengan NIM 102022530011. Saya Jones dengan NIM 10202230022. Saya Muhammad Hilmi Fauzan dengan NIM 102022500363. Perkenalkan, nama saya Jendi Mustika Yandarmanji dengan NIM 1020225300046. Nah, yang pertama, pendahuluan yang akan dijelaskan adalah saya. Jadi pertama, yaitu latar belakang. Nah, poin pertama yang saya akan jelaskan itu pemicu masalah. Belakang studi kami bermula dari fakta di mana pengembangan teknologi informasi yang sangat mendorong digitalisasi di hampir semua sektor, mulai dari ekonomi hingga layanan publik. Poin ini memiliki sisi lain. Akselerasi digital ini juga memicu munculnya bentuk kejahatan cyber baru yang jauh lebih kompleks dan canggih, melebihi kemampuan penegakan hukum tradisional. Nah, sebenarnya apa sih fokus masalah dari studi kasus ini? Yaitu eskalasi judi online, di mana berbagai ancaman cyber memfokuskan perhatian pada eskalasi tajam judi online, bukan dampak signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Judi online menjadi fenomena yang paling kentara dalam sih karakteristik dan kompleksitas kejahatan. Kenapa judi online sangat sulit untuk ditangani? Karena ada beberapa karakteristik yang sangat unik bisa dibilang. Yaitu yang pertama, global dan anonim. Aktivitas ini memanfaatkan infrastruktur internet global dan anonimitas digital yang ditawarkan oleh teknologi. Yang dimana kita bisa dibilang tidak mengetahui siapa bandar dari judi online dan segala macam. Nah, yang kedua adalah lintas yurisdiksi. Intinya adalah server dan operatornya sering berada di luar batas negara, yang secara otomatis menyulitkan proses penegakan hukum di satu negara saja. Nah, yang ketiga, biasanya teknologinya itu sangat canggih, mereka menggunakan atau VPN untuk menyembunyikan lokasi hingga cryptocurrency untuk transaksi yang bisa dilacak, tidak terlacak. Kan platform dark web pun juga bisa untuk operasi yang lebih tertutup. Hal ini jelas mempersulit investigasi digital dan pelacakan aset. Nah, poin keempat adalah bagaimana kondisi hukum di fase awal, yaitu sekarang tahun 2017. Untuk memahami kemajuan, kita perlu melihat ke belakang. Pada tahun 2017, penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dan tidak optimal sama sekali, berada pada tingkat aktivitas yang rendah. Hambatannya sangat mendasar, batasan teknologi digital, institusional yang lemahnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan masyarakat yang jelas masih rendahnya literasi risiko hukum di cybercrime. Untuk poin kelima, bagaimana pengembangan penegakan hukum di masa depan, yaitu tahun sekarang 2025, kami melihat perkembangan signifikan dalam penegakan hukum, integrasi regulasi cyber yang lebih komprehensif, dan adopsi teknologi, yaitu pemanfaatan AI, mekanisme adaptif yang bisa menerapkan pemblokiran yang adaptif dan yang dapat merespon perubahan domain atau IP secara cepat, dan hukuman yang jelas, sanksi atau pidana untuk memberikan jerat kepada aparat di sana. Nah, untuk selanjutnya, metodologi penelitian yang kami lakukan itu 5 poin, yaitu pertama desain dan pendekatan. Kami menggunakan desain kuasi komparatif. Kuasi komparatif itu, nah intinya kami membandingkan dua titik waktu yang berbeda, yaitu 2017 dan 2025. Pada 2 tahun ini karena keduanya memiliki regulasi dan teknologi yang sangat kontras, namun tak bisa diukur dengan parameter hukum yang sama. Pendekatan yang kami ambil adalah kuantitatif empiris, yang artinya kesimpulan kami dasar data nyata di lapangan. Kedua, indikator efektivitas. Untuk menentukan apakah cyber law kita efektif atau tidak, kami tidak menggunakan opini, melainkan 3 indikator yang terukur. Pertama, banyak kasus yang berhasil diungkap oleh kedua, seberapa masif pemblokiran infrastruktur digital judi online yang dilakukan, dan terakhir, berapa banyak pelaku yang benar-benar sampai ke tahap proses hukum. 3 metrik ini menjadi tolak ukur utama keberhasilan penegakan hukum. Untuk sumber data atau untuk poin ketiga, yaitu sumber data, kami mengandalkan data sekunder dari lembaga-lembaga otoritas yang kredibel, seperti Barreskrim Polri, data pemblokiran dari Kominfo, dan aliran dana ilegal kami lacak melalui laporan PPATK. Kami juga menyilangkan data tersebut dengan lembaga internasional untuk memastikan validitas tren kejahatan daring ini di Indonesia. Next, untuk poin keempat, teknik analisis data. Data yang terkumpul kemudian kami olah menggunakan 2 teknik statistik, yaitu descriptive comparison untuk melihat gambaran umum perbedaan angka, dan paired sample statistical comparison untuk menguji secara ilmiah apakah efektivitas antara tahun 2017 dan 2025 tersebut memang signifikan secara statistik dan kebetulan belaka. Nah, untuk poin terakhir, yaitu tujuan akhir dari metode ini adalah memberikan pembuktian empiris. Kita ingin melihat sejauh mana integrasi teknologi seperti AI dan penguatan regulasi di tahun 2025 benar-benar mampu menekan judi online dibandingkan sistem yang kita miliki di tahun 2017 silam. Untuk next-nya, yaitu kami akan data gabungan yang sudah kami kumpulkan dari berbagai macam sumber. Di sini bisa dilihat sendiri perbedaan dari 2017 sampai dengan 2025, berapa banyak jumlah judul yang diblokir, berapa banyak jumlah kasus judul yang ditindak, dan berapa banyak pelaku judi online yang sudah ditangkap. Untuk next-nya akan dijelaskan oleh yang bertugas. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Pada fase awal 2017, judi online di Indonesia mulai berkembang seiring meningkatnya pengguna internet, smartphone, dan media sosial lainnya. Namun, masih berada pada tahap awal eskalasi dan belum menjadi fokus utama penegakan hukum. Pada periode ini, judi online umumnya berbasis situs web, buka, promosi dilakukan melalui media sosial, dan transaksi menggunakan rekening bank konvensional sehingga pola kejahatan relatif sederhana, tetapi sulit dikendalikan. Next. Kedua, ada tren peningkatan dan faktor pendorong.
Data dan grafik menunjukkan peningkatan jumlah kasus secara bertahap dari 2017 hingga 2019. Menandakan bahwa luasnya praktik judi online meskipun belum terjadi lonjakan signifikan. Untuk faktor pendorongnya itu meningkatnya judi online, peningkatan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan ruang digital, rendahnya literasi hukum dan digital masyarakat, keterbatasan teknologi penegakan hukum, serta minimnya koordinasi antar lembaga. Next. Judi online ini belum dipandang sebagai ancaman cyber strategi, sehingga penanganannya masih konvensional dan belum mampu mengimbangi pertumbuhan aktivitas perjudian daring yang terus meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya. Ya, selanjutnya ada fase eskalasi 2020 sampai 2023. Nah, di fase ini, judi online sangat meningkat pesat dan terjadi lonjakan setiap tahunnya. Diawali pada tahun 2020 dengan 1020 kasus atau situs yang telah berhasil ditindak. Lompatan tajam ini merefleksikan diterapkannya di digital forensik secara lebih sistematis dalam penyelidikan kejahatan cyber. Integrasi teknologi tersebut memungkinkan aparat melakukan pelacakan transaksi digital, identifikasi jaringan operator, serta pengumpulan bukti elektronik yang lebih valid. Next. Dan dilanjut, maaf ya, maaf dimundur L. Nah, dan dilanjut pada tahun 2021 dan 2022. Masing-masing pada tahun tersebut tercatat 1.250 dan 1.550 kasus yang telah berhasil ditindak. Pada masa ini pemerintah menerapkan mekanisme pemblokiran situs secara masif melalui Kominfo dan meningkatkan koordinasi antar lembaga termasuk Polri, BSSN, dan PPATK. Harmoni kelembagaan ini menghasilkan kemampuan respons yang lebih cepat dan efektif terhadap jaringan judi, baik yang beroperasi melalui situs maupun aplikasi cross border. Next. Nah, pada tahun 2023 grafik mencapai titik tertinggi sementara, yaitu di 1.900 kasus. Bersamaan dengan pemberlakuan sanksi cyber law yang lebih maksimal, implementasi hukuman yang lebih tegas memberikan efek jerak, serta meningkatkan angka penindakan karena aparat bekerja dengan dasar regulatif yang lebih kokoh. Nah, di sini ada peran partisipasi masyarakat. Untuk meningkatkan penindakan juga didukung oleh partisipasi masyarakat melalui laporan aktivitas judi online di media sosial dan layanan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peserta selanjutnya. Baik, di fase terakhir bisa dibilang fase adaptasi setelah masa fase puncak yang berada pada tahun 2024 sampai tahun sekarang, yaitu 2025. Di kondisi ini tercatat 1.492 tersangka pada 1 Juli 2025 dan 2.165 kasus yang telah dijatuhi hukuman, yang dimana membandingkan dari tahun sebelumnya yang tercatat 1.900 kasus lebih, ini merupakan sebuah pencapaian yang bagus dan juga menunjukkan bahwa hukum di Indonesia kian membaik. Lalu tidak tinggal diam, para pelaku judi online akhirnya memikirkan cara baru, yaitu bisa beralih ke situs public server privat dan jaringan terekripsi dan sistem keanggotaan tertutup, yang membuat kehadirannya itu lebih sulit untuk dilacak. Terus yang terakhir, adaptasi modus pelaku judi online. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan yang akan disampaikan oleh yang berkenan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Di kesimpulan ini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu yang pertama adalah kesimpulan dan yang kedua adalah saran dan usulan. Next. Baik, untuk kesimpulan pada jurnal ini, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami sajikan di jurnal tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan cyber law terhadap penjudian daring atau judi online di Indonesia pada tahun 2025 jauh lebih efektif dibandingkan penegakan cyber law terhadap judi online pada tahun 2017. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, yaitu beberapa diantaranya adalah didukung oleh aturan hukum yang lebih kuat. Yang kedua adalah koordinasi antar lembaga yang lebih baik. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence serta analisis data digital. Akan tetapi, meskipun penegakan cyber law pada tahun 2025 ini sudah bisa dibilang lebih efektif daripada tahun-tahun sebelumnya, penegakan hukum masih menghadapi tantangan seperti penggunaan server luar negeri, transaksi berbasis kripto, dan sistem jaringan tertutup oleh pelaku judi online. Sehingga efektivitas jangka panjang hanya dapat terjaga jika negara terus menyesuaikan regulasi, meningkatkan kemampuan aparat, dan juga mengikuti perkembangan teknologi kejahatan cyber secara berkelanjutan. Next. Berikutnya untuk saran dan usulan. Saran dan usulan dari kami, yang pertama adalah penguatan penegakan hukum cyber secara terstruktur. Penegakan hukum perlu dilakukan secara terpadu dengan kerjasama yang jelas antara lembaga yang terkait seperti kepolisian, Kominfo, OJK, dan juga lembaga-lembaga terkait lainnya agar penanganan judi online tidak terpisah-pisah dan juga bisa dilakukan lebih cepat serta konsisten. Next. Yang kedua adalah optimalisasi teknologi penindakan berbasis AI. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI serta machine learning diperlukan untuk mendeteksi transaksi dan juga situs judi online secara otomatis sehingga aparat yang bekerja tidak hanya bergantung pada laporan-laporan manual yang datang. Next. Yang ketiga adalah pembentukan kerjasama internasional yang lebih progresif. Karena aktivitas perjudian online banyak beroperasi melalui server luar negeri, pembentukan legal cooperation treaty dengan negara tetangga menjadi krusial untuk memudahkan pelacakan dan penindakan transnasional. Kerjasama hukum antar negara juga ini penting untuk mempermudah pelacakan server, aliran dana, dan juga pelaku lintas batas. Next. Yang keempat adalah peningkatan kapasitas SDM cyber dan penelitian digital forensik. Aparat penegak hukum perlu dibekali pelatihan teknologi cyber terbaru seperti blockchain forensics, digital currency tracking, cyber threat intelligence, serta analisis jaringan enkripsi agar mampu mengikuti perkembangan metode kejahatan digital yang semakin kompleks setiap tahunnya. Next.
Yang kelima adalah reformulasi kebijakan hukum yang responsif dan futuristik. Aturan hukum perlu diperbarui agar lebih fleksibel dan juga mampu menjerat tidak hanya pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak pendukung yang turut ikut serta seperti penyedia pembayaran dan juga promotor-promotor judi-judi online. Next. Yang terakhir adalah strategi pencegahan sosial dan literasi digital. Pencegahan judi online ini harus diperkuat juga melalui edukasi kepada masyarakat agar bisa lebih sadar atas resiko hukum dan juga dampak sosial, sehingga minat-minat masyarakat terhadap judi online dapat ditekan sejak awal. Next. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 8 mengenai jurnal kami yang berjudul Efektivitas Cyber Law dalam memberantas judi online, studi kasus tahun 2017 hingga tahun 2025. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.